kabarnya hari ini? Baik enggak? Baik. Alhamdulillah. Udah pada siap belum untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Oke, untuk doa sendiri akan dipimpin oleh Ferdian. Silakan Ferdian untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, setelah kita berdoa, boleh dong Ibu minta tolong kalian cek teman kalian di kiri kanan pada hadir semua nggak? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan pada hari ini udah lengkap semua ya di kelas, udah pada hadir. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum Archimedes. Bisa dilihat sendiri di laptop, itu adalah hukum Archimedes. Oke, selanjutnya tujuan dari pembelajaran hari ini itu adalah yang pertama itu adalah untuk menjelaskan apa itu hukum Archimedes. Nah, yang kedua itu kita akan menjelaskan mengenai hukum Archimedes, termasuk pada benda yang terapung, benda yang melayang, dan benda yang tenggelam. Nah, yang ketiga itu kita diminta untuk memahami penerapan dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya. Nah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang massa jenis. Nah, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi massa jenis? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Nah, apa Ferdian? 1. Massa benda. 2. Volume benda. Oh iya benar. Jadi untuk massa jenis itu dilambangkan dengan Rho. Jadi rumus dari massa jenis itu adalah Rho sama dengan M per V. Jadi faktor yang mempengaruhi dari massa jenis itu sendiri adalah massa benda dan volume benda. Massa benda dalam kilogram dan volume benda dalam meter kubik. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Ferdian tadi. Selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan di sini. Ini ada gambar air sama gambar minyak. Nah, di antara minyak dan air, yang mana yang memiliki massa jenis paling besar? Ayo, coba ditebak yang mana? Minyak. Nadine? Air. Yang benar itu adalah air. Jadi massa jenis yang paling massa jenis yang paling besar itu dimiliki oleh air, yaitu sebesar 1000 kg per meter kubik. Sedangkan pada minyak itu memiliki massa jenis sebesar 800 kg per meter kubik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita menuju hukum Archimedes, penjelasan hukum Archimedes, Ibu terlebih dahulu pengen nanya, ada yang tahu tidak apa hukum Archimedes itu? Apa pengertian dari hukum Archimedes? Yang tahu boleh angkat tangan. Iya, Nadine. Apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik keseluruh maupun sebagian dalam fluida. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Nadine. Jadi hukum Archimedes itu memiliki bunyi seperti kita bisa lihat sendiri di laptop, itu adalah jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut gaya apung atau gaya angkat ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Nah, bisa dilihat dari gambar di sini. Ini ada zat cair, terus dimasukin benda sehingga besar gaya yang gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda. Nah, kita lanjut lagi. Nah, secara matematis nih, kita dapat menentukan persamaan dari hukum Archimedes. Rumusnya itu adalah FA sama dengan WU dikurang WA. F di mana FA itu adalah hukum Archimedesnya, gaya apungnya dalam satuan Newton, sedangkan WU itu sendiri adalah berat benda di udara dalam satuannya Newton, dan WA itu adalah berat benda di dalam air. Nah, rumus dari FA itu sendiri bisa dijabarkan dari sini, juga bisa FA sama dengan Rho G V, di mana FA itu adalah apa?
gaya apung dalam Newton. Rho itu adalah massa jenis zat cair dalam kilogram per meter kubik. Yang G itu adalah percepatan gravitasi bumi. V adalah volume benda yang tercelup. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan melakukan praktikum. Oke, kita akan melakukan sebuah percobaan mengenai benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Oke, siapin apa ini? Air. Di sini ada 3 buah gelas. Lalu ini apa? Ya, kita gunakan 3 buah telur. Ini siapa nih? Untuk ibu di rumah masak. Apa namanya? Garam. Benar sekali. Ini ada sendok. Oke, sini tolong maju mejanya ke depan. Kita akan melakukan percobaan. Ini gelas. Kita letakkan gelasnya di sini. Hati-hati jatuh. Tahan. Nah, tahan. Kita masukin airnya. Nah, airnya di sini kita masukin sama ya. Sama banyak semuanya. Ini segini aja. Jangan diminum. Ini haus. Setelah itu kita gunakan garam. Ini ada gelas 1, gelas 2, ada gelas 3. Untuk gelas 1 kita tidak masukin garam ke dalamnya. Kita tidak perlu melarutkan garam di dalamnya. Jadi pada gelas 1 kita langsung celupkan telurnya ke dalam. Coba Ferdian, celupkan telurnya ke dalam. Jangan kencang-kencang. Oke, apa yang dilihat? Bendanya Mengapung. kok mengapung? Tenggelam lah. Kan dia jatuh ke bawah. Tenggelam. Jadi selanjutnya kita coba pakai garam. Mengapung ini. Tenggelam dan di bawah. Kita buka garamnya. Nah, kita masukin garam 1,5 ke dalamnya. Banyak. Kita larutin ya. Kita aduk sampai dia benar-benar larut. Bu, ini kayak mana telurnya nanti, Bu? Kan kita cuma membuktikan dia mengapung, tenggelam, sama Melayang. melayang. Nah, ini udah larut. Coba Nadine masukin telur 1 sini. Ups, apa yang dilihat? Bendanya Bendanya melayang. Lihat nggak? Bendanya melayang. Oke. Ini Selanjutnya, isinya, itu kamu. Kita masukin ini 5 sendok. Bu. Banyak tuh. Sama saya. Ini sendok. Asalnya dia, Bu. 4. Ini Banyak. kita aduk. Jangan makan asin. Semua. Masukin. Oh, ya Allah. Apa yang kamu lihat? Bendanya akan mengapung. Benar sekali. Benda yang di sini tenggelam, benda yang di sini melayang, yang ini akan mengapung. Dan makan. Nah, pada gelas yang pertama ini telur akan tenggelam karena kamu jangan makan garamnya. Iya. Bagus. Pada gelas pertama ini telurnya tenggelam karena massa jenis air di sini itu lebih kecil daripada massa jenis telurnya. Kalau benda ini melayang, yang gelas kedua ini kan melayang. Nah, massa jenis air ini sama dengan massa bendanya, makanya bendanya melayang. Yang gelas ketiga itu bendanya apa? Mengapung. Gelas ketiga ini bendanya mengapung karena massa jenis airnya itu lebih besar daripada massa bendanya, sehingga bendanya menjadi mengapung. Jangan melayang itu setengah ya. Nah, apa nih kesimpulan dari percobaan kita pada hari ini? Pada tahu nggak?
Enggak ya? Enggak tahu. Jadi, kesimpulan dari percobaan hukum Archimedes ini terkhusus pada benda tenggelam, melayang, dan mengapung itu adalah bahwa garam yang kita larutkan di dalam air itu berfungsi sebagai memperbesar massa jenis airnya, sehingga semakin lama semakin banyak kita memasukkan garam ke dalam airnya atau kita larutkan garam ke dalam airnya itu, sehingga garam itu akan memberikan dampak, yaitu massa jenis airnya akan besar. Paham sampai di sini mengenai hukum Archimedes? Paham. Kalau kita melakukan percobaan yang tadi, maka kita dapat, bisa dilihat, ini benda yang tenggelam, melayang, dan mengapung. Ini bisa lihat di sini di laptop. Benda mengapung atau melayang dan tenggelam. Jadi kalau benda mengapung itu V1 per V2-nya itu begini. Kalau benda yang mengapung, ini air, ini bendanya. Ya, ini bendanya. Jadi, rho B-nya itu lebih besar dari rho C. Rho B-nya itu adalah massa jenis benda, itu lebih kecil dari massa jenis zat cairnya. Sehingga rumus yang kita dapatkan itu adalah W sama dengan M dikali G, W sama dengan V PB rho B dikali G sama dengan FA itu sama dengan V2 dikali rho C dikali G. Ini V1-nya, ini V2-nya. Nah, V yang digunakan itu adalah V yang di dalam air. Paham? Selanjutnya itu kita akan belajar tentang benda yang melayang. Nah, untuk benda melayang itu sendiri, untuk benda melayang, ini kan air. Jadi bendanya itu berada di tengah-tengah airnya itu, sehingga rho B-nya itu sama dengan rho C. Rho B sama dengan rho C. Massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cairnya, sehingga sama dengan M dikali G sama dengan massa itu rumusnya adalah V dikali rho B dikali G. Maka FA-nya itu rumusnya adalah V dikali P C dikali G. Jadi volume yang digunakan di sini adalah volume keseluruhan. Lanjut ya. Aku bergeser ke sini. Nah, selanjutnya itu adalah benda tenggelam. Nah, benda tenggelam itu ini benda, ini airnya. Jadi benda itu ada di permukaan suatu tempat gitu, suatu wadah. Sehingga rho B-nya itu lebih besar dari rho C. Massa jenis dari benda itu lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Sehingga rumusnya sama, W sama dengan M dikali G. Maka W sama dengan V dikali rho B dikali G. FA-nya itu sama dengan V dikali rho C dikali G. Sampai di sini paham? Paham. Nah, ini ada apa saja nih contoh penerapan dari hukum Archimedes. Ini tahu ini kapal apa? Itu kapal selam. Benar sekali. Jadi pada hukum Archimedes itu, pada kapal selam itu juga diterapkan hukum Archimedes di dalamnya. Selanjutnya ini ada contoh penerapan hukum Archimedes, ini adalah kapal selam. Nah, kapal selam yang saat tangki penuh air laut, saat tangkinya tenggelam, ini tangkinya tenggelam, ini di saat tangkinya melayang, udara bertekanan tinggi akan masuk ke dalam tangki tersebut sehingga air laut keluar dari tangki. Nah, selanjutnya ini adalah benda yang mengapung, ya. Pada saat kapal selamnya mengapung. Jadi pada saat kapal selamnya itu mengapung, tangki penuh dengan udara. Selanjutnya itu adalah kapal selam ini memiliki tangki yang berfungsi untuk menyimpan udara dan air. Jadi tujuannya adalah untuk menambah atau mengurangi massa agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung di udara di dalam air. Oke, ini apa? Jembatan ponton. Jadi jembatan ponton itu adalah jembatan yang tersusun atas drum tertutup rapat yang berisi udara sehingga dapat terapung di permukaan air. Kita pernah ke danau kan? Pernah. Nah, di danau itu
sering ada rumah makan terapung. Nah, rumah makan terapung itu menerapkan juga hukum Archimedes. Nah, selanjutnya itu ada apa? Ini balon udara. Jadi balon udara itu dapat naik atau terbang karena massa jenisnya lebih kecil daripada udara luar sekitar balon. Oke, kita lanjut. Anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai hukum Archimedes, nah tadi kita sudah mengetahui bahwa apa pengertian dari hukum Archimedes. Kita juga udah tahu apa bunyi dari hukum Archimedes. Terus kita juga udah tahu juga mana benda yang mengapung, melayang, dan tenggelam. Terus kita juga udah pelajari tentang benda-benda yang menerapkan hukum Archimedes di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup nih, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, apakah sudah mengerti pelajaran tentang hukum Archimedes ini? Sudah. Luar biasa, pintar. Jadi, setelah kita mempelajari semua yang tadi, Ibu ada tugas untuk kalian. Kalian kerjakan di rumah soal yang sudah Ibu berikan tadi yang di laptop. Kalian salin dulu. Nanti kalian kerjakan di rumah sebagai PR agar menunjang pengetahuan kalian lebih lagi mengenai hukum Archimedes. Oke. Sekian untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini dalam kelas. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kalian mengerti tentang apa pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga juga dapat bermanfaat untuk menunjang kehidupan kalian sehari-hari. Nah, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya atas kesalahan dan kekhilaafannya. Silakan boleh keluar main.